Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jalan salib Yesus Kristus telah menjadi tonggak sejarah keselamatan ketika anak domba Allah berkorban diri untuk meretas jalan keselamatan bagi manusia berdosa. Salib merupakan hukuman bagi penjahat yang paling buruk atau paling berbahaya, dilakukan di depan umum untuk merendahkan dan melecehkan martabat si terhukum, sekaligus memberi peringatan bagi khalayak ramai bahwa yang berani menentang kekuasaan Romawi akan mengalami nasib serupa. Si terhukum akan mati merana perlahan-lahan, menyisakan penderitaan yang besar bagi orang-orang yang mengenalnya. Sesudah menerima keputusan hukuman mati di salib, Yesus memulai perjalanannya yang pedih dan penuh penghinaan itu. Dalam episode ke-143, kita merenungkan peristiwa kedua ibadah jalan salib, yakni Yesus memikul salibnya ke Gunung Golgota. Injil Yohanes bab 19 ayat 17 mencatat demikian. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Namun penderitaan Yesus sesungguhnya sudah terjadi jauh sebelumnya. Di Taman Getsemani ia telah berdoa dalam ketakutan hingga berpeluh darah. Ya Bapa, jikalau boleh biarlah piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Sesudah ditangkap oleh pasukan pengawal bait Allah, ia diseret dan dipukul, dihina dan direndahkan. Oleh pasukan Romawi ia dihukum cambuk, dimahkotai duri, dan diolok-olok. Rangkaian penghinaan terhadap martabatnya yang agung praktis menghapus sama sekali kenangan orang banyak akan kebaikan-kebaikannya. Pengajaran-pengajarannya yang menghibur, mujizat-mujizatnya yang mencengangkan. Bahkan para murid yang menyertainya selama bertahun-tahun masa keemasan karyanya itu pun meninggalkan dirinya. Yang tertinggal hanyalah serombongan perempuan Galilea bersama Maria ibunya dan Yohanes murid yang dikasihinya. Mereka pun turut serta memikul salib bersamanya dengan hati yang remuk redam oleh penderitaan. Mereka pun turut dihukum bersama dengan Yesus. Pada saat yang demikian getir, mungkin tak ada yang berpikir tentang keluhuran martabat salib itu. Injil Lukas bab 9 ayat 23 dan 24 mencatat hakikat salib. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Di mata Yesus, salib itu menjadi ukuran apakah seseorang layak disebut muridnya. Para murid berkewajiban memikul salib setiap hari. Salib itu tidak ada nikmatnya, hanya ada penderitaan yang merendahkan. Tetapi Yesus memanggulnya dan memberi pesan kepada para murid bahwa apa yang ia lewati sekarang akan mereka lewati juga. Tetapi siapa yang setia dalam perjuangan akan mengubah makna salib dari hukuman menjadi sumber kehidupan. Injil Yohanes bab 3 ayat 14-15 mencatat perkataan Yesus kepada Nikodemus. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sabda tersebut ditegaskan kembali di muka umum sesudah ia masuk ke kota Yerusalem dengan kemuliaannya dalam bab 12 ayat 32. "Apabila aku ditinggikan dari bumi,
aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Memikul salib itu awal yang menyakitkan, tetapi buah salib akan menghibur semua orang berdosa dan membawa pembaharuan bagi dunia. Apa yang diawali sebagai penghinaan manusia berdosa terhadap Tuhan, diakhiri dengan kemenangan Tuhan yang merampas manusia berdosa dari tangan kegelapan. Begitu luhur martabat salib itu, sehingga Paulus mau meninggalkan segala sesuatu dan mempersembahkan diri bagi pewartaan salib. Dalam surat kepada umat di Korintus bab 1 ayat 18-25, Paulus menuliskan pesannya. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan." Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara, Santo Paulus telah mengalami periode hidup dalam hikmat yang tidak menghargai salib ketika ia menjadi penganiaya jemaat Kristus. Namun ia ditangkap Kristus di gerbang Damaskus dan diubah menjadi orang bodoh yang mengimani salib. Sejak itu salib yang merupakan kebodohan bagi orang Yunani atau batu sandungan bagi orang Yahudi telah menjadi pegangannya. Karena di dalam salib itu ia mengalami hikmat dan kekuatan Allah. Dengan demikian, apa yang oleh dunia dianggap sebagai kebodohan dan kemalangan, Tuhan justru melihatnya sebagai sumber rahmat, kekuatan, penghiburan, dan keselamatan. Merenungkan peristiwa kedua jalan salib, Yesus memanggul salibnya menuju Golgota. Kita pun menanggapinya dengan membuka pemahaman kita tentang salib dan membina komitmen yang kokoh untuk turut mengemban pesan salib bagi keselamatan dunia. Salib haruslah menjadi santapan rohani kita setiap hari agar kita layak menjadi murid Yesus. Terimalah penderitaan-penderitaan kecil dan berhentilah mengeluh. Satukan itu dengan penderitaan Yesus demi penyilihan dosa-dosamu sendiri dan dosa-dosa sesamamu. Penderitaan itu tidak menyenangkan, tetapi binalah kesabaran agar hatimu terlatih menerima salib yang lebih besar. Ketika penderitaan itu tak terhindarkan, bukalah hati untuk mencari pesan keselamatan di dalamnya. Setiap penderitaan selalu memberi pelajaran untuk kehidupan di hari depan. Dengan pengalaman yang diolah, Anda tampil sebagai pribadi yang dibaharui, yang mengubah tantangan hidup menjadi kesempatan untuk berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih mampu menolong sesama yang membutuhkan. Temukanlah salibmu dan pikulah dengan sabar. Ikutlah langkah Yesus dengan saksama dan belajar daripadanya. Di dalam kesabaran itu kita ingat akan kata-kata Tuhan. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Bukankah kita boleh berbangga dan merasa bahagia kalau kita turut serta mewartakan salib Kristus,
sehingga orang-orang ditarik dan datang kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena boleh mengambil bagian dalam salib-Mu. Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan Dikau. Semoga kami setia memikul salib kami yang kecil dan ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu, supaya kami patut disebut pengikut-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.